Tunggu. Si Halo, Halo, ternyata benar. Kena kuota 1 jam. ini koinnya habis, mesti masukin koin Yo, lagi. ini kayak jam Jangan telepon dilupakan. telepon umum zaman dulu nih, cepetan. Oh, Ting. oh nih, aduh. Kita lanjutin bentar dulu ya, masih seru ini. Siap, 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 siap. Ini nanti malah teman-teman tadi udah ngobrol, wah ini harus kita bikinin yang lebih ini, lebih kan ada beberapa mitra kita itu juga ekspor. Cuma Oke, memang oke, oke. produknya ada yang kalau pangan dia pangan olahan. Oke. Mhm. Jadi kayak gula semut tadi Ya, ada, terus ya, kemudian ya, ada ya, juga ya, yang ya. craft gitu. Mungkin kita lagi Oh, oke. bisa kita Wah, lanjutin keren. nanti obrolannya ya lebih dalam ya. Boleh, 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 boleh. Wah, keren, 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 keren. Oke, Sukses buat teman-teman. kita ini aja nih ada pertanyaan jawab pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Oke, boleh, boleh. Mohon info produk apa yang sudah masuk ke Australia. Boleh kami Oke, kerjasama untuk memanfaatkan Indonesia Australia SEPA? ya. Kalau untuk Australia kami pernah kirim salak, manggis sama kelapa. Kelapanya kelapa tua. Hmm, Seperti itu. hmm. Australia ini termasuk kalau untuk buah segar salah satu negara yang sangat amat ketat sekali dalam kaitannya Oh ya, untuk standar fitosanitarinya seperti itu. Uh, Ibaratnya kita kita bercandanya adalah masuk Australia itu adalah uji nyali. Karena kalau sudah bisa masuk Hah, Australia, hah. wah berarti aturan fitosanitariannya insya Allah bisa Aman, lah lolos yang lain ya. lolos seperti itu karena sangat amat ketat Hah. sekali. Pada saat ini untuk produk yang bisa masuk Australia sebenarnya untuk buah segar hanya dua, yaitu manggis dan juga kelapa tua seperti itu. Hmm. Pada saat ini manggis pun punya ada satu persyaratan fumigasi di mana kebetulan gas yang dipakai untuk fumigasi eh, apa namanya bentuk murninya itu belum boleh diedarkan di Indonesia. Jadi kalau Oh kita bisa gitu. bilang sedih-sedihnya satu-satunya kesempatan kita ke Australia pada saat ini itu hanya kelapa tua pada saat ini Hah. seperti itu. Memang satu negara yang sangat amat sulit sekali seperti itu. Uh, Hmm, 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 hmm. dan itu alasannya kenapa biarpun misalnya secara pasar cukup potensial karena mereka punya musim Hmm. yang berbeda dengan Eropa dan sebagainya, memang masih sangat menantang sekali untuk masuk pasar Australia biarpun masih bisa Hmm. waktu itu seperti itu. Hmm, Nah, hmm. untuk kelapa Oke. tua ini nanti dijual di supermarket jadi bukan untuk olahan, biasanya mereka terutama untuk komunitas Asia, terutama Asia Selatan, mereka banyak pakai untuk doa. Jadi kelapa ini disebutnya prayer nut Ah, seperti itu ya. Jadi oke oke oke. mereka akan simpan untuk beberapa saat didoakan, lalu setelah akhir periode doa itu si kelapa itu akan dipecah untuk baru mereka pakai untuk masakan. Jadi shelf Oke life-nya harus bagus sekali karena bakal oke oke. nunggu di meja doa berapa lama Lama, nanti sebelum bener. sebelum kemudian dimasak. Oke. Nah itu ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kan buah-buahan dihasilkan kebun-kebun pekarangan warga, bukan Betul, kebun-kebun khusus seperti betul. Mbak Marji bilang tadi. Namun secara kualitas cukup bagus. Apakah berpotensi untuk menjadi partner? Nah, ini udah mulai ada yang cari berpartner nih. Justru sebenarnya Silakan. betul, justru sebenarnya basis kita adalah perkebunan rakyat dan kalau kita bilang perkebunan rakyat sebenarnya bukan istilah perkebunan dalam dalam arti yang sebenar-benarnya seperti itu. Bukan kebun Uh, gede gitu isinya Bukan kebun gede. pohon buah semua gitu ya. Iya, yang disebut sebagai perkebunan rakyat adalah tanah 500 meter di belakang pekarangan rumah yang isinya adalah 2 pohon manggis, 3 pohon salak, 1 pohon duren sama 2 pohon rambutan seperti itu kan gitu. Yo, Uh, multikultur lah. Seperti itu. Dan itu yang betul-betul terjadi. Apalagi untuk produk seperti jeruk purut misalnya, yang selama ini Hmm, bukan hmm. produk perkebunan di pekarangan rumahnya. Itu ekspor jeruk purut pertama kita.
Jadi untuk mencapai Ya. kuota itu kita mesti kerjasama per 5 kabupaten seperti itu. Nah, eh, Hmm. jadi memang basis kami yang paling utama justru adalah petani perorangan, petani yang mempunyai lahan yang sebenarnya cukup terbatas, dan itulah basis terbesar pertanian Hmm. Indonesia sebenarnya untuk Hmm. buah-buahan. Kalau kita bicara buah-buahan, hanya dalam kondisi seperti ini untuk mencapai satu kuota, misalnya ngumpulin satu kontainer manggis 16 ton, ini salah Hmm. satu contoh aja Hmm. ya. Hmm. Eh, Hmm. berapa banyak petani yang kita harus kerjasamakan? Kalau misalnya satu Hmm. petani mungkin panennya satu hari itu satu pohon 5 kilo, punya 3 pohon Ya. 15 kilo untuk mencapai 16 ton seperti itu. Jadi Ya. kami akan sangat terbantu sekali ketika sudah ada sistem kelompok tani di sana. Karena kelompok Hmm. tani itulah yang membantu untuk organisir petaninya untuk mengumpulkan produk. Karena kalau Oke. langsung betul-betul langsung petani individual per individual, kendala kita adalah petani yang ini anaknya sakit, nggak metik, seperti itu. Yang petani yang ini, oh ternyata pohonnya baru dipetik kemarin, ada hajatan. Tiba-tiba kuota 16 Oke. ton itu kan jadi risiko sekali seperti itu. Tapi ketika dibantu Ya, mengontrol ya. dengan kelompok tani, akan jauh lebih memudahkan. Lebih Seperti enak itu. ya. Betul, betul. Oke. Jadi bukannya nggak, justru basisnya perorangan. Justru kalau kita lihat registrasi kebun kita, 500 meter, 1000 meter, seperti itu. Pohonnya 20, pohonnya 10, pohonnya 5, seperti itu. Daftarin aja, registrasi aja seperti itu. Nggak ada minimumnya kok sebenarnya. Tapi lebih baik Hmm. kalau Hmm. bisa membentuk satu kelompok tani di sana. Sehingga kita bisa Oh, kerjasamanya jauh ngedaftar lebih mudah. ngedaftar registrasinya bisa dalam bentuk kelompok tani gitu ya. Betul, betul, betul sekali. Effortnya juga jauh lebih mudah kan, karena jadi bisanya lebih rame-rame seperti Benar. itu, bisa membentuk satu sentra di sana. Kalau dari semua cerita perjalanan ini, tantangan terbesarnya apa sih ekspor buah itu? Tantangan terbesar sudah pasti dari nature-nya buah itu sendiri kalau aku rasanya. Hah, Uh, hah, gimana tuh? buah itu kan ya kalau kita sebut namanya buah sayur, ikan dan sebagainya. Kalau di kargo itu namanya perishable. Heeh, Bound to perish gitu ya, nggak diapa-apain ya busuk, defaultnya nggak diapa-apain busuk seperti itu. Jadi heeh, waktu itu menjadi sangat amat krusial sekali buat kita. Transit mm-mm, kelamaan di Dubai, dan Dubai ternyata suhunya lagi 40 derajat, produk kita bisa rusak seperti itu. hmm, 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 Atau hmm, misalnya panennya agak terlalu lama gitu ngumpulinnya, mm-mm. bisa jadi produk yang pertama kali dipanen sudah keburu rusak. Jadi waktu itu Oh, menjadi siap. sangat amat krusial sekali buat kita Penting. seperti itu. Heeh, Nah itu yang partner kita juga harus memahami seperti itu, pekerja kita juga harus memahami seperti itu, petani kita juga harus memahami bahwa nggak bisa barang itu ditumpuk, didiemin terus baru kemudian dibawa ke packing house keburu rusak seperti itu. Atau misalnya barang mm-mm. datang tapi nggak ada yang nggak langsung dikerjakan, juga tidak bisa seperti itu, karena kita benar-benar berpacu dengan waktu, dengan umur simpan Oke. buahnya itu sendiri. Hmm, hmm. Nah, Kak, ini balik lagi ada yang masih eksplorasi nih. Misalnya dia kalau per petani, kalau pekarangan, apakah petani berarti mendaftar sertifikat GAP tanahnya sendiri? Ini yang tadi ya, bisa per Ya, petani, bisa per kelompok tani bisa, tadi ya. bisa, betul-betul. Ah, Hanya kalau ah, tanahnya cenderung kecil, lalu kemudian GAP-nya itu individual, jadinya mm-mm. apa ya kita bilang, effortnya jadi terlalu besar seperti itu, karena Bener. mungkin harus ada yang survei seperti itu, dia harus temenin dan sebagainya seperti itu. Lebih enak kalau sudah dalam bentuk kelompok. Lebih ruwet lah ya, lebih ribet. Jadi bisa bareng lah seperti itu, sekali Bener. audit berapa kebun misalnya. Nah, kalau ada teman-teman misalnya kan ini Teras Mitra juga sebenarnya terkait dengan kelompok-kelompok pendamping masyarakat, terus juga Iya, kemudian petani-petani segala macam. Nah, betul. ini kan obrolan kita ini direkam, kemudian kan akan ditampilkan di IGTV. Oh, Jadi, siap, oke. nah, artinya kan Apa dia yang bakal nonton, kukatakan bakal sekarang? bakal bakal tahu, bakal ngelihat. Nah, kalau mereka Ya, kepengen jalin kerjasama, itu kayak apa ya? Persyaratannya kah atau apa gitu harus harus punya foto 4x6 berapa biji misalnya gitu. Gimana? betul, 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 betul. Karena kalau dari kami sendiri, kebetulan kita sudah ada beberapa basis area operasional. Sebenarnya akan Mm-mm. lebih mudah ketika mereka yang ingin kerjasama itu ada di area operasional kita. Karena kalau misalnya itu Oke. daerah baru dan kita belum punya ya packing house yang sesuai dengan standar misalnya,
akan jauh lebih panjang seperti itu prosesnya, seperti itu. Ya. Jadi memang lebih baik ketika ada di sekitar daerah operasional seperti itu. Dan Yang di masing-masing, lima wilayah tadi itu ya. betul, 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 betul. Lebih Ya, baik di 5 area itu seperti itu. Dan di masing-masing ya, area sebenarnya juga sudah ada kepala cabangnya sebenarnya. Jadi ya, sebenarnya ya. bisa kita bisa mulai dari situ sebenarnya. Kalaupun misalnya Apa ke aja tadi saya kayak areanya? gitu, Sumatera Barat, Payakumbuh, Heeh, lalu kemudian Tasikmalaya, Puspahyang, oke. Yogyakarta, daerah Turi, lalu Yogyakarta sama kemudian Bali, Banyuwangi, ya Banyuwangi sama Bali. Banyuwangi. Seperti Bali itu, 6 kayak ya, gitu. 6 wilayah. Kalaupun misalnya ke kita, misalnya email atau seperti apa, dan memang kebetulan persis nih ada kebutuhan yang memang kita butuh dan pas areanya juga berdekatan dan sebagainya, kemungkinan besar juga akan kita refer kembali ke tim koordinator yang ada Hmm, di lapangan juga, seperti itu. oke. Berarti Tapi kita sendiri sih. peluangnya tetap terbuka lah ya kalau teman-teman mau bekerja sama misalnya gitu ya. Peluangnya tetap terbuka, peluangnya tetap terbuka. Oke, Pastilah, pasti. Kita kan pinginnya keren, ngirim keren. lebih banyak lagi produk. Asik. Dan terakhir, Ya, pandemi ini berpengaruh besar nggak dengan perdagangan buah segar? iya. Em, Pasti ada pengaruhnya karena kaitannya tadi dengan Hmm, transportasi. Ketika kita pakai kebanyakan transportasi udara dan transportasi udara tersebut berkurang volumenya, pasti itu akan mempengaruhi pengiriman kita. Tapi kalau saya oke. ngerasanya kita merasa cukup beruntung, apa yang tadinya awalnya tujuannya nggak ke sini seperti itu menjadi salah satu kekuatan kita pada saat ini, yaitu adalah Heeh, salah satu policy yang kita punya, kita berusaha untuk mendekatkan produk jadi langsung ke sumbernya. Jadi packing house kami heeh, tidak ada yang ada di kota. Semuanya selalu ada di desa seperti itu, di desa heeh, masing-masing seperti itu. Kami bekerja sama dengan mereka yang tinggal di desa. Kebanyak COVID ini kan penyakitnya orang kota. Kalau kita bilang ya penyakit orang heeh. yang keluar negeri lah gitu kan istilahnya. Ya, ya, ya. Semakin jauh dari kota sebenarnya semakin terlindung desa tersebut. Beberapa area Oke. kami justru ada di zona hijau. Jadi tidak ada kasus sama Hmm, sekali packing house, terutama packing house sama sekali tidak terpengaruh oleh COVID, sehingga proses panen, proses packing masih bisa berlangsung sangat amat baik tanpa adanya, bahkan tidak perlu ada protokol baru kecuali protokol pada saat pengiriman. Tapi ketika protokol ada oke. di sana, semuanya masih berjalan dengan baik, mereka bisa bekerja seperti biasa, produksi dan sebagainya maksimal. Hanya terkendalanya adalah Hmm. pesawatnya ada apa enggak, terbang apa enggak, Ya, seperti itu itu. dia tuh. Nah, Tapi secara produksinya kami jadi distribusinya nggak berarti yang jadi terkendala. Betul, problemnya betul, sekarang betul, kendala di betul. distribusi ya. Betul, betul, betul. Biarpun secara produksinya kami nggak terkendala. Kalau misalnya packing house kami adanya di kota, justru malah akan menjadi risiko karena Malah satu, ya kena supply-nya PSBB. juga susah. Nah, Betul, ya supply benar. nggak bisa nyampe seperti itu. Pekerjaannya juga menjadi sangat berisiko seperti itu kan, Benar. untuk tetap berada di kota seperti itu. Satu titik aman lah kalau sekarang kan. Dari Betul, supply betul, betul, tinggal betul. menuhin Betul. distribusi. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman kepengen kontak lebih jauh, dapat informasi segala macam, kontak kemana? Bisa lewat Facebook atau Instagram ini? Kita ada Atau gimana? ya kita ada Instagram seperti itu, lalu kemudian Heeh. ada Facebook juga seperti itu, bisa dari situ. Kadang-kadang memang respon kita nggak secepat itu karena Ya. adminnya bareng-bareng seperti itu. Oke. Uh, tapi itu adalah beberapa jalur yang ada. Kita juga ada alamat email juga, di website juga ada email. Oke, website juga ada ya, Java Betul. Fresh gitu ya. Ya, Oke. javafresh.co. Ya udah, Bisa nanti lihat-lihat di teman-teman situ. sekalian kalau misalnya ini bisa lihat-lihat, terus kemudian kontak kalau ada kemungkinan-kemungkinannya. Jadi Betul. saya pikir nih satu percakapan yang menarik dan inisiatif ini bagus sekali karena selama ini kan kita-kita yang di pendampingan masyarakat atau petani segala macam membayangkan buah bisa diekspor itu nggak pernah muncul gitu di kepala ya kan. Pertanyaannya selalu langsung kok bisa gitu, gimana caranya gitu kan. Karena langsung Bisa membayangkan banget. membayangkan kapal kargo apa segala macam. Ternyata ada inisiatif-inisiatif yang beda. Keren banget. Makasih banget Marji untuk obrolan Sama-sama, sore ini ya. terima kasih boleh ngobrol-ngobrol, numpang ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses terus buat Oke. teman-teman di Teras Mitra. Oke, makasih Marji. Terus kemudian Oke. untuk teman-teman jangan lupa habis ini setelah live ini ada IG story. Di situ di pertanyaan quiz. Jadi ada bingkisan untuk teman-teman dari Teras Mitra. Itu bisa
Yang penting follow, lalu kirimkan jawabannya, nanti tim admin kita akan ngerespon. Oke, teman-teman, Marji, terima kasih banyak untuk percakapan kita. Sampai ketemu Terima lagi, kasih. sukses terus ya. Sampai ketemu. Thank you. Terima kasih. Amin. Oke, thank you. Sukses terus. Selamat sore. Selamat sore.